Langsung kita mulai Ustaz ya. Ya, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum saya mulai, izin saya mau share screen materi ya. Nah, Pak kelihatan ya share screen-nya? Sudah Ustaz, Kelihatan Ustaz. jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya mulai alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'du. Para teman-teman yang hadir pada malam hari ini, insyaallah kita akan membahas sedikit berbincang sebetulnya lebih kepada diskusi ya tentang manajemen kelembagaan pendidikan Islam dan public relation. Maka nanti secara materi penyampaian yang akan saya gunakan, insyaallah ke depan sekitar 1 jam lebih ya. Alhamdulillah hari ini cuman satu materi Ustaz Satria ya. Ya Ustaz. Ya, biasanya 2 orang jadi kebut-kebutan. Nah, maka malam hari ini insya Allah bagi teman-teman silahkan kita akan diskusi tentang manajemen kelembagaan pendidikan Islam dan public relation. Memang terkait apa namanya kelembagaan pendidikan Islam ini nanti lebih kepada apa sih yang akan kita susun di dalam kelembagaan pendidikan Islam, terutama pada aspek-aspek yang menyangkut kepada manajemen. Nah, ini yang akan kita bahas ini saya kira tidak lagi teoritis, nanti akan kami sampaikan secara paradigma awal bagaimana manajemen kelembagaan pendidikan Islam dari paradigma Islam itu sendiri. Tentu dari paradigma pandangan Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, tentang aplikasi yang diterapkan di lembaga pendidikan Islam. Tentu kami akan berikan beberapa contoh kasus yang sudah kami dampingi maupun yang kami teliti di beberapa daerah. Nah, mudah-mudahan materi ini akan menjadi apa namanya masukan keilmuan ya yang mumpuni bagi kita semua. Baik. Baik, terkait dengan lembaga, maka eh, lembaga pendidikan Islam ini kan sebetulnya terlembaga secara tidak resmi ya. Pertama kali itu ya sejak zaman Rasulullah itu memang sudah ada. Cuman makin maju dunia apa namanya pendidikan itu hingga hari ini akhirnya lembaga itu memiliki sistem yang luar biasa lengkap dan rumit ya dibanding dengan sistem lembaga pada masa lampau. Saya contohkan misalkan lembaga-lembaga yang ada. Lembaga itu kan diambil dari kata institut ya. Jadi kalau di dalam Islam itu sendiri malah pertama kali kelembagaan pendidikan Islam yang terlembaga itu adalah Darul Arqam. Darul Arqam itu kan juga berasal dari kegiatan-kegiatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal pendidikan yang dia lembagakan, meskipun kurikulum dan panduannya bukan dari Nabi. Nabi tidak membuat kurikulum pendidikan itu, tetapi langsung disusun dan dipandu oleh Al-Quran, oleh wahyu ilahi. Jadi, tapi kelembagaan itu yang perlu kita contoh adalah bagaimana Nabi itu mengumpulkan orang-orang yang ingin belajar Islam di satu tempat, kemudian menggunakan kurikulum yang terstruktur. Meskipun
kita akan lihat bahwa Nabi itu ya sebenarnya tidak menyusun kurikulum itu sendiri, karena memang eh, apa namanya, apa yang dikatakan Nabi kan illa wahyun yuha, selalu wahyu yang yang turun, kemudian beliau tinggal menyampaikan saja. Nah, maka kelembagaan secara umum dapat kita fahami bahwa lembaga ya bentuknya fisik ya, ada juga nanti abstrak. Maka lembaga itu ada sistem yang terbangun di dalam sebuah organisasi ya, dalam bentuk lembaga itu sendiri. Kemudian di dalam ayat itu yang perlu eh, kita sirat ya, atau kita pelajari di dalam surat Al-Imran ayat 104. Ayat ini tentang wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini menjadi salah satu inspirasi kelembagaan atau pergerakan organisasi. Jadi ketika ayat ini dibunyikan wal takum minkum ummah. Umat itu kan diartikan dalam hal yang lebih luas sebagai apa namanya, jamaatun minan nas. Jadi kelompok manusia. Jadi dua orang pun itu juga bisa disebut sebagai umat karena sudah menjadi kelompok jamaah. Nah, ketika disebutkan wal takum minkum ummah dan jadilah kalian itu hendaklah menjadi segolongan umat yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, umat ini, yang kelompok ini, itu isinya adalah orang-orang yang meminta atau menyeru kepada kebaikan, kepada hal-hal yang baik, dan juga mencegah kemungkaran. Maka kelompok ini kalau tidak ada pemimpinnya, tidak ada organisasinya, tidak ada sistemnya, itu kan juga menjadi kelompok yang tidak memiliki arah begitu. Maka ketika dibincang masalah wal takum minkum ummah, jadilah kalian segolongan umat itu untuk apa namanya, menyeru kepada kebaikan, kebajikan, dan eh, mencegah dari kemungkaran, itu adalah salah satu bentuk daripada eh, organisasi yang terlembaga. Maka nanti akan kita lihat bahwa lembaga pendidikan Islam bentuknya itu ada bermacam-macam. Nah, dari ayat inilah kemudian bisa menjadi dasar pergerakan lembaga pendidikan Islam yang pada awal mula pembentukan visi misi nanti itu memiliki nilai, memiliki semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu penting sekali. Untuk lembaga pendidikan Islam, dasar ini menjadi sangat penting pandangan ini. Karena itulah yang menjadi nawaitunya, niat awalnya. Karena ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Banyak lembaga hari ini yang didirikan kemudian kadang dia itu kan niat apa namanya? Profit juga ada. Kemudian niatnya juga agar melanggengkan nama sebuah organisasi dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang seperti ini sejatinya itu adalah niat-niat bawaan yang ada di dalam manusia. Nah, kalau perintah Tuhan, niat bawaannya adalah ketika melembagakan sebuah pendidikan Islam, maka niat utamanya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka insya Allah niat awal inilah yang menjadi dasar pondasi awal, pondasi utama pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam, baik masa lampau maupun hari ini. Jadi kita kadang sudah melupakan eh, apa namanya, ruh daripada Al-Quran dalam membentuk sebuah lembaga. Jadi ada yang ingin membuat lembaga dengan berbagai macam niat, ya tafadhol silahkan. Maka kalau kalau kita lihat, kalau sesuai dengan hadis Nabi itu kan eh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya au imraati yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilahi. Jadi niat awal hijrah itu ya untuk Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan seluruh pahalanya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu intinya.
Tetapi ketika niatnya adalah untuk dunia, membangun dunia, mengejar, meskipun dunia itu baik, begitu ya, kan mengejar, eh, kalau dikatakan Allah di dalam hadis itu kan tidak dicerca memang. Tapi barang siapa hijratuhu lid dunya au imra'atin yankihuha. Niatnya itu untuk dunia atau perempuan yang ingin dinikahi, fa hijratuhu ala ma hajra ilaih. Maka hijrahnya dia itu juga akan dipenuhi. Begitu juga kita dalam membentuk lembaga pendidikan, sebelum apa namanya, dasar membentuk sebuah lembaga harus di nawaitunya itu ada pada untuk apa saya membangun itu. Jadi kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, ya paling mudah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Agar amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa tersalurkan atau terjalankan melalui pendidikan atau lembaga yang kita buat. Maka insya Allah lembaga ini akan ada keberkahan. Nah, yang berbicara seperti ini, inilah yang di dalam Islam hari ini jarang sekali di di apa namanya, eh, di ditimbulkan lagi ya, ketika membangun atau membentuk sebuah lembaga. Niatnya selalu ya ada dunianya itu. Ya, untuk profit mungkin, mendirikan yayasan agar ingin bisnis dan seterusnya. Maka yang seperti ini, apakah baik? Ya baik. Tetapi kan eh, Allah akan memberikan ganjarannya sesuai apa yang diinginkan di dunia. Itu masalahnya. Jadi beberapa sahabat sangat takut ketika seluruh pahalanya itu ternyata dibalaskan di dunia. Sehingga nanti di akhirat habis lagi, enggak ada lagi apa yang bisa diambil. Nah, kemudian perlu dipahamkan juga kepada kita semua bahwa bentuk lembaga pendidikan itu adalah tiga dasar utama ini. Ini di dalam Islam yang dibentuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ke Madinah. Pertama kali Rasulullah ke Kuba, yang dibangun adalah masjid. Karena masjid disitulah dasar pondasi dari masyarakat. Disitulah juga dasar pondasi dari pendidikan yang akan dijalankan. Maka ketika sampai di Kuba, setelah Kuba kemudian nanti datang ke Madinah, maka di Madinah pun awal pertama kali Rasulullah menyusun itu adalah masjid. Dan masjid ini menjadi pusat kegiatan baik ibadah maupun amaliyahnya. Jadi ada amaliyahnya, ada kemudian apa namanya, muamalahnya juga masuk. Bahkan militer ya juga di dalam situ. Kecuali perdagangan yang secara aktif, jual beli tidak ada di dalam masjid. Tetapi masjid dibangun oleh Nabi itu untuk menjadi manbah atau sumber kegiatan atau tempat berangkatnya kegiatan, dimulainya di masjid. Nah, setelah ada masjid maka ada keluarga. Dulu zaman Nabi hanya ada dua ini, keluarga dan masjid. Maka munculnya ada pendidikan sekolah awal mula pertama kali itu ketika saran daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang meminta kepada Nabi untuk eh, orang-orang yang memiliki eh, atau tawanan-tawanan yang tidak memiliki uang untuk menebus dirinya sendiri, itu akhirnya disuruh untuk mengajarkan. Itu awal mula ada apa namanya, sistem sekolah madrasah. Jadi pengajaran yang satu orang mengajarkan 10 tempat. Maaf, 10 anak-anak. Jadi satu orang yang dari orang Quraisy, yaitu tawanan perang, kemudian dia mengajarkan 10 orang anak-anak daripada kaum muslimin yang ada di Madinah. Itu awal mula daripada sistem pendidikan pengajaran yang ada di Islam setelah Perang Badar. Nah, maka ada nanti masjid, kemudian lembaga pendidikan Islam, nanti yang bentuknya sekolah baru berkembang itu setelah apa namanya? Setelah ekspansi besar-besaran Islam zaman Khulafaur Rasyidin. Dan lebih hebat lagi nanti ketemu akan adanya di zaman Abbasiyah. Tapi itu sedikit demi sedikit. Karena dulu hanya halaqatul Quran, halaqah
hadis, halaqah pengajian gitu ya. Kemudian setelah itu ada yang melembaga setelah di Bani Abbasiyah itu. Nah, kemudian keluarga. Maka yang antara keluarga, masjid, sekolah ini menjadi satu kesatuan. Kalau di dalam kisah Nabi Zakaria, kalau teman-teman sekalian bisa buka nanti di ayat yang bercerita tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan memiliki murid yang murid itu sebetulnya adalah ponakan yang dia miliki dari keluarga Imron, namanya Maryam. Nah, uniknya pendidikan ini berjalan. Jadi kalau dulu kan tidak ada masjid, adanya mihrab. Kalau di dalam Quran itu namanya mihrab yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu. Jadi uniknya adalah pendidikan itu bermula dari keluarga. Jadi bapak ibunya baik, kemudian mendidik Maryam itu sampai dia solehah, kemudian akhlaknya sudah baik, adabnya sudah betul, barulah diberikan kepada keluarga Zakaria untuk dididik secara ilmu. Nah, ini perginya ke sekolah itu. Nah, di dalam sekolah dididik keilmuan itu kalau di keluarga Zakaria kemudian diberikan tempat fil mihrab ya, mirip masjid begitu. Nah, ini menjadi salah satu kisah yang ada zaman lampau walaupun belum terlembaga seperti saat ini. Nah, akhirnya maka kelembagaan pendidikan Islam ini antara keluarga, sekolah, masjid itu harus saling mendukung. Terutama bagi sekolah-sekolah yang non pesantren. Karena sekolah-sekolah pesantren itu kan sudah ada masjid di dalamnya. Tetapi kalau sekolah-sekolah yang non pesantren kan non boarding school. Jadi maka dia harus bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Kalau di sekolah hari ini di Badan Akreditasi Nasional ada 4 komponen yang dikembangkan yang terbaru ini. Yang yang keempat itu adalah salah satunya manajemen sekolah. Di dalam manajemen sekolah itu di dalamnya juga bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat sekitar untuk membangun pendidikan yang baik. Maka ini lama-kelamaan Indonesia insya Allah lah, Bismillah itu sesuai dengan prinsip dasar Islam dalam lembaga pendidikan Islam. Baik. Saya tidak akan memperpanjang di teori ini ya. Insya Allah teman-teman bisa lihat semua. Nanti materi bisa dikirimkan. Nah, kita akan membahas poin-poinnya itu nanti akan kita diskusikan. Kemudian di dalam prinsip lembaga pendidikan Islam, ketika kita membuat sebuah lembaga, yang pertama tadi kan eh, semangatnya kalau lembaga lembaga Islam itu kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka pertanyaan berikutnya adalah eh, al-amru bil ma'ruf itu dalam hal apa? Itu yang menjadi kurikulum pertama atau visi pertama yang harus dibuat oleh sebuah lembaga pendidikan Islam. Misal, kewajiban bagi seorang muslim itu kan untuk beribadah kepada Allah. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka di dalam kurikulum yang ada itu harusnya sesuai dengan Quran surat dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi inti daripada di dalam pendidikan Islam adalah membebaskan para orang-orang Muslim itu dari kesesatan, menjauhkan dari neraka, menjauhkan dari syirik dan sebagainya. Kalau ini sudah terbentuk niatnya itu, maka nanti turunan turunan mata pelajarannya pun akan mengarah kepada yang mendekatkan diri kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang jarang kita bahas di dalam lembaga pendidikan Islam. Seringkali kami menemukan walaupun lembaga pendidikan Islam itu dalam konsep pesantren, madrasah ataupun hal-hal yang lainnya ya yang semirip ya mungkin dalam TPQ dan lain sebagainya itu apa namanya dalam kurikulumnya itu kan biasanya apa yang akan kita pelajari itu kadang ya udahlah cari kurikulum orang lain kemudian diadopsi dan dijalankan.
tanpa mengetahui apa maksud daripada kurikulum yang dibuat itu. Nah, itu sangat penting sekali. Walaupun di situ ditulis ada akidah, ada ini dan seterusnya, tetapi ruh daripada kenapa kita membuat mata pelajaran ini ada gitu, menggunakan apa, tujuannya apa, itu terkadang tidak terbahas ketika membentuk sebuah lembaga pendidikan Islam. Dan ini menurut saya agak fatal karena ini adalah fondasi awal di mana lembaga pendidikan Islam itu nanti akan berkembang lebih jauh. Nah, hari ini mereka lebih memikirkan inovasi. Nah, misal ada beberapa sekolah di sini di Tanjung Pinang saya bilang ya, beberapa. Kita tidak sebutkan nama saja ya. Ada sekolah baru kemudian dia eh, berkonsultasi kemarin bertanya tentang Ustadz bagaimana eh, apa baiknya kurikulum pendidikan Islam ini gitu. Kemudian ketika mereka membuat sebuah visi misi, itu selalu terfikirkan pokoknya yang inovasi lah yang lain daripada yang lain. Terus saya nanya, kenapa kok harus inovasi yang dicari? Ya agar santrinya atau siswanya itu lebih banyak, banyak orang tua menitipkan ke sini. Lah kalau sedikit itu kan sebenarnya juga nggak masalah ya. Yang menggerakkan maksud saya niat awalnya adalah tidak mencari eh, siswa yang lebih banyak agar operasional bisa berjalan. Bukan di situ intinya, tetapi kurikulum itu dibuat, itu tujuannya untuk apa saja. Barulah ketika mencari apa namanya murid itu di pembahasan yang lain. Artinya tidak membuat sebuah visi misi kemudian dasar daripada lembaga pendidikan Islam itu terfokus pada ibtikari atau inovasi biar banyak yang masuk, kita harus berbeda dan ini dari sekolah yang lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang saya kira agak melenceng sedikit karena tidak tersentuh daripada prinsip pembentukan daripada lembaga Islam itu. Oke. Kemudian eh, lembaga pendidikan Islam di dalam keluarga ini makanya sekarang sedang ramai adanya parenting. Yang sekolah itu jangan cuman anaknya, tetapi orang tuanya juga harus sekolah begitu. Jangan sampai misalkan ketika sekolah mengajarkan tentang ketauhidan, tentang apa namanya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata di dalam keluarganya itu ayah dan ibunya ya ayah dan ibunya itu kok ternyata tidak mendukung dengan paham yang ada di anak itu gitu. Misalkan harusnya rizki itu ya yang di apa namanya yang memberikan itu Allah misalkan, tetapi orang tuanya mengajarkan kamu harus begini, harus bekerja, harus nyari ini, harus nyari itu, tetap tidak mencerminkan rizki itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hal seperti ini makanya perlu menjadi satu visi misi antara sekolah dengan keluarga. Maka nantilah diajarkan oleh eh, sekolah itu tentang doa doa kebaikan yang dipanjatkan apa namanya Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ila akhirih. Iya. Nah, jadi itulah yang kemudian harus eh, apa namanya diperhatikan oleh sekolah. Oke, baik. Baik, saya teruskan. eh Tentang eh, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang mengenalkan ibadah fikih itu ya. Fikih dasar itu yang harus diketahui. Jadi sebelum mempelajari apapun ya memang fikih itu penting sekali diketahui tentang toharohnya ya, tentang sholatnya sebagaimana ya Nabi apa namanya ajarkan juga. Eh, Nabi Muhammad SAW itu kan walaupun tidak memiliki anak selain daripada empat ya, ya, ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, itu tidak punya anak lagi ketika dia setelah hijrah di Madinah. Tetapi dia memiliki banyak anak asuh. Nah, salah satunya adalah Ibnu Abbas. Jadi ketika Nabi bersama dengan Ibnu Abbas pun, Nabi Muhammad SAW itu memberikan apa namanya?
pengajaran tentang prinsip dasar-dasar tauhid, prinsip tentang kebersihan, prinsip tentang adab. Dan itulah diajarkan di dalam rumah. Setelah mereka besar atau setelah mereka memiliki umur yang cukup untuk belajar, seperti 7 tahun, mereka eh, apa namanya, maka barulah mereka sudah mulai nampak pembelajaran yang diajarkan oleh keluarga itu. Nah, itulah pentingnya parenting di dalam lembaga pendidikan Islam. Tidak hanya sekolah yang membentuk, eh, tidak hanya sekolah yang membentuk, tetapi juga apa namanya, eh, keluarga itu juga perlu apa namanya, diberikan pendidikan di dalam keluarga itu. Makanya ada parenting-parenting hari ini yang begitu masif sekali dan alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan itu juga eh, digiatkan lebih banyak lagi. Kemudian eh, baik, ini masih dalam pendidikan lembaga keluarga tentang nafkah yang halal, bahwa nafkah halal itu sangat mempengaruhi pendidikan anak di sekolah. Jadi kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Jadi ini apa namanya, menjadi dasar pendidikan para nabi dan para orang-orang soleh ketika dia mulai mendidik apa namanya, anak-anaknya dan zuriyah atau keturunannya. Jadi nafkah halal itu sangat diperhatikan karena menjadi pola pikir nanti. Eh, Makanan yang tidak halal itu kan efeknya sangat banyak, yang haram ya. Terutama ketika dia berdoa yang tidak terkabul, begitu ya. Kemudian kemungkinan ya massuhu syaitan, itu akan mudah tergoda atau apa namanya, terganggu oleh syaitan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam ini kenapa memberi nafkah itu penting sekali untuk diperhatikan. Kemudian didikan tentang apa namanya, keimanan ya. Kemudian memberikan asupan gizi makanan yang cukup ya, terutama kepada orang tua yang memberikan ASI, kalau kalau bisa ya 2 tahun lah, 2 tahun pas begitu. Mudah-mudahan itu. Alhamdulillah kami punya 4 anak dan keempatnya itu sesuai lah, apa namanya, yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, 2 tahun. Kami berikan 2 tahun secara sempurna sesuai arahan. Dan saya kira banyak penelitian yang melihat bahwa perkembangan anak yang disusui selama atau dirodoah ya, disusui selama 2 tahun menggunakan ASI itu eh, kecerdasannya, kemudian tentang sifatnya dan seterusnya itu juga berbeda dengan yang lainnya. Maka ini perlu menjadi eh, anjuran bagi kita semua nanti ketika ada parenting-parenting ya perlu dikampanyekan lagi. Kemudian tentang pelaksanaan agama di dalam keluarga itu apa namanya, ayah sebagai ya sebagai apa, pemimpinnya yang perlu memperhatikan kepada keluarga lainnya. Baik, maka kalau tadi ada 3 di dalam masjid itu ya setidaknya ada ini, fungsi ibadahnya ada, fungsi pendidikan ada, dan fungsi hukum dan muamalah. Nah, kita bisa bergeser kan, sudah mulai bergeser. Masjid itu ya juga eh, khusus untuk sholat saja, ya di beberapa banyak tempat, tetapi tidak sedikit juga sekarang yang bergeser juga masjid sudah mulai digunakan untuk berbagai kegiatan. Ada pengajiannya, ada pendidikannya, kemudian ada muamalah ya. Beberapa tempat saya lihat ada di sekitar masjid membuka pasar kecil, pasar murah, atau kemudian masjid itu ya dibuat apa namanya, tentang apa, konsultasi dan lain sebagainya. Nah, sekitar masjid juga dibuat untuk olahraga dan sebagainya juga sudah mulai banyak. Nah, ini tren yang bagus. Mudah-mudahan itu akan menular kepada tempat-tempat yang lain. Kemudian inilah tentang manajemen secara umum. Lembaga pendidikan Islam ya, manajemen lembaga pendidikan Islam, ada kepemimpinan, ada public relation,
kemudian ada kurikulum, ada keuangan, ada SDM, dan Sarpras. Tetapi insya Allah malam hari ini kita diskusinya eh, ke satu titik mengarah kepada public relation. Nah, ini kami akan cerita juga tentang apa fungsi public relation yang begitu penting sekali untuk zaman kita hari ini. Baik, perlu dipahami teman-teman sekalian tentang eh, public relation ini. Public itu ya artinya umum, relation artinya hubungan. Ya, jadi hubungan dengan orang lain gitu. Gampangnya begitu. Kalau di dalam Islam itu ada ya, silaturahim. Makanya eh, apa namanya banyak hadis, begitu juga banyak ayat tentang anjuran kita untuk menjaga lisan. Anjuran Allah dan Rasul ketika kita berbicara. Yang jujur, yang itu banyak sekali. Saya kira kalau dikoreksi satu-satu ada banyak sekali ayat hadis tentang berkaitan dengan itu. Nah, public relation ini menjadi sangat penting sekali dalam hal pendidikan karena pendidikan itu menyangkut nanti tentang dakwah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai orang yang paling lembut dalam hal pengucapan. Sehingga musuhnya pun ketika melihat dia saat berbicara, itu yang tadinya marah, itu ketemu dia ngobrol itu nggak jadi marah. Yang berusaha untuk menyakiti ketemu beliau itu juga nggak jadi menyakiti. Maka public relation itu ya begitu, membangun citra yang baik kepada orang lain. Makanya hubungan inilah yang kemudian dipelajari, dijadikan teori oleh orang-orang Barat, dan akhirnya kita pelajari juga dari orang-orang Barat. Nah, itu kan lucu. Jadi orang Barat itu mempelajari teori berdasarkan tingkah laku Nabi yang begitu hebatnya, apa namanya di komunikasinya dengan orang-orang Quraisy, Yahudi dan lain sebagainya, dipelajarin betul-betul. Kemudian menjadi teori dan menjadi ilmu dibawalah ke Barat. Dan kita hari ini orang-orang eh, Muslim yang ada di Timur, ya, belajar lagi dari Barat tentang teori public relation. Padahal di dalam banyak hadis dan banyak Quran, banyak sekali yang bisa kita sampaikan tentang public relation ini. Dan tentu saja sangat berbeda dengan teori-teori yang ada di Barat. Nah, kemudian eh, bahwa public relation ini memiliki beberapa tujuan yang penting ya. Salah satunya adalah yang paling inti daripada kegiatan PR ini atau public relation ini adalah menciptakan reputasi yang baik dan memastikan pesan-pesan yang disampaikan sesuai dengan nilai dan identitas organisasi. Nah, bukankah di dalam Islam pun Rasulullah itu juga sebagai tabligh ya, orang yang menyampaikan sesuatu secara benar, jelas, dan bisa difahami oleh semua orang. Jadi empat sifat Nabi itu udah salah satunya ya sudah mencakup di dalamnya tentang public relation itu. Kan ada tablik, amanah, fatonah. Yang tablik itulah yang apa namanya? Ada sidik ya, sidik, tablik, amanah, fatonah. Nah, yang tablik itulah yang dia menyampaikan dengan citra yang bagus. Jadi orang-orang Arab saat itu ya juga heran dengan Islam karena yang dicirikan Islam di banyak orang yang didesas-desuskan itu kan buruk. Tapi begitu ketemu dengan orang-orang Muslim, itu bingung di mana buruknya. Karena citranya memang bagus sekali. Mereka menunjukkan dengan akhlak, dengan adab, tidak menghina, tidak mengejek, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian harus kita contoh betul-betul. Tidak perlu banyak teori sebetulnya. Meskipun kita ketika belajar teori Barat juga tidak salah. Tetapi maksud saya jangan lupa untuk apa namanya selalu kembali kepada pedoman inti kita yaitu Quran dan hadis. Nah, kemudian di dalam surat Ad-Duha terkait dengan apa namanya penyampaian itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan
dan terhadap nikmat Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepadamu, fahadits, maka sampaikan, ceritakan. Jadi kalau hari ini sudah ada Instagram, sudah ada TikTok, sudah ada YouTube, nah, silahkan dibuka itu dan gunakan itu. Nah, tentu alat itu ada positif, ada negatif. Tentu kita nggak bisa menghindari itu. Tetapi maksudnya penggunaan hal-hal yang ini semacam ini harus kita pakai. Saya ingin cerita tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia itu berkhutbah di Suki Ukab, di pasar Ukab ya. Dia berdakwah tentang Islam. Sampingnya itu ada syair. Syair yang dibayar oleh orang-orang Quraisy untuk mengkonter apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi Nabi mengatakan apa nanti dikonter dengan orang-orang itu. Apa syuara-syuara itu. Karena dulu itu medianya hanya sangat terbatas dan sedikit sekali. Ada umpamanya khitobah, ada syuara, ya. Kemudian ada apalagi syair-syair ansyudah atau nasyid yang kita sebut hari ini. Ada qasidah dan seterusnya. Nah, dulu itu kan pakai itu ya. Dan mereka pakai lisan. Mereka teriak-teriak di pasar, kemudian khutbah tiba-tiba, kemudian menyebarkan ansyidah atau syair-syair yang ada. Zaman itu ya itu. Maka ketika perang Badar, saya ingat sekali ketika perang Badar, itu ada salah satu syair yang dulu itu ngejek Nabi terus. Ya, ketika Nabi ngomong bagus, dia di sampingnya itu mencela Nabi dengan syair-syairnya. Maka kata Umar, gimana ya Rasul, saya habisi saja dia atau enggak? Mumpung dia tawanan perang hari ini. Enggak usah. Karena masih, apa namanya, Rasulullah itu masih memaafkan dia. Tetapi berkahnya adalah ketika dia masuk Islam, maka dia adalah salah satu orang yang menyebarkan Islam, apa namanya, menyebarkan Islam sampai banyak orang yang masuk Islam dengan syair-syairnya. Maka ketika terjadi kemurtadan atau apa namanya, eh, apa namanya, golongan-golongan orang murtad ketika Rasulullah meninggal, itu salah satu penyelamat orang-orang yang tidak jadi keluar ya karena syairnya orang ini. Dia berkeliling untuk apa namanya, membuat citra Islam itu tetap baik. Nah, ini dia. Ini yang paling penting di dalam public relation. Maka ketika kita membuat konten dan lain sebagainya, ya isinya begitu, yang baik-baik, walaupun tidak harus dengan ayat ya, tetapi mungkin dengan petuah-petuah kebaikan dan seterusnya, dengan video pendek dan seterusnya. Nah, itu dia. Kemudian ini kira-kira tugas public relation nanti, apa namanya, kita bisa mungkin diskusikan juga tentang membangun citra positif tentang kegiatan apa saja sih gitu kan. Selain membangun citra bahwa sekolah ini punya branding yang bagus, maka setelah itu juga nanti apa namanya, diisikan kegiatan. Kira-kira kegiatan apa saja sih yang harus diadakan kan begitu. Tetapi dalam membangun kegiatan lagi-lagi perlu disesuaikan dengan visi misi. Banyak sekolah hari ini mohon maaf kalau Bapak Ibu ada di sekolah yang sama, sekolah Islam juga, atau ada yang yang sama dengan kondisi yang saya ceritakan ini. Ada beberapa sekolah di sini yang kemudian dia membuat apa namanya, kegiatan-kegiatan yang banyak dan menyenangkan. Ketika saya tanya kenapa membuat banyak kegiatan ini, nggak apa-apa, biar refreshing, biar senang anak-anak, biar betah. Inilah yang menjadi salah satu bumerang ketika niat awal kita hanya untuk senang-senang dalam membuat kegiatan. Maka di akhir daripada tahun itu, kemarin ada beberapa polemik, orang tua yang akhirnya tidak setuju dengan sekolah itu karena ngapain sih ada kegiatan ini, itu kan sudah ada kegiatan ini, membuang-buang uang lah, atau terlalu boros, apa namanya, masalah keuangan dan seterusnya dan sebagainya. Nah, tetapi mereka lupa bahwa dalam membentuk kegiatan juga perlu apa, dikaitkan dengan visi misi yang ada.
Misalkan kalau umpamanya yang sering kita buat itu kan outing kelas tentang apa apa mabit ya, mabit atau nginap gitu kan. Umpamanya tentang tahfidz atau apa. Nanti dilihat apakah visi misi kita itu memang ada sangkut pautnya membentuk pribadi yang ke sana. Tetapi dibuat juga dalam konteks yang kalau bisa sih tidak apa namanya eh, menghabiskan lagi uang yang banyak dan seterusnya. Nah, tetapi kalau ingin dibuat yang menghabiskan uang, maka perlu dibuat bersama dengan wali murid. Nah, itu yang paling penting agar di ke depan tidak ada konflik antara sekolah dan apa namanya wali muridnya. Kemudian mengelola hubungan. Nah, ini penting juga bahwa public relation sekolah itu harus punya satu atau dua orang agen. Maksud agen di sini adalah satu dua orang yang ditugasi untuk mengelola hubungan baik antara sekolah dengan apa namanya dengan pihak wali murid atau pihak kedua ya. Jadi ini yang menjadi penting. Maka seluruh guru di dalam lembaga pendidikan Islam itu harus diajari cara komunikasi yang datang dengan senyum, kemudian dengan kata-kata lembut, kemudian dengan menawarkan bantuan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang kemudian nanti akan ada simpati daripada wali murid yang kemudian nanti akan menguntungkan juga bagi sekolah itu. Kemudian penanganan krisis ini penanganan krisis itu maksudnya adalah ketika ada isu-isu yang menimpa oleh menimpa sekolah tersebut ya tidak baik dan seterusnya maka agen inilah yang nanti kemudian dia yang akan apa namanya mengcounter isu tersebut. Nah, di belakang rumah saya kebetulan ada lembaga Islam. Dia madrasah tapi boarding school. Di agak jauh lagi juga ada boarding school juga. Nah, suatu saat saya sebut A dan B ya. Yang A ini terkena masalah. Yang A ini terkena masalah karena ada kasus antara guru dan muridnya. Itu. Ya mendekati asusila lah, walaupun tidak sampai parah. Tapi akhirnya itu viral sekali. Nah, sekolah Islam yang tetangganya itu juga terkena imbasnya. Jadi semua orang itu melihat, oh sekolah B kok begitu ya? Ternyata padahal yang terjadi itu di sekolah yang lain, bukan di sekolah B itu. Maka kemarin dia sempat bertanya, karena kebetulan saya di daerah saya menjadi pembina di apa sekolah tersebut, saya bilang begini, mulai sekarang sebar di grup WA mengklarifikasi yang pertama yang terjadi itu di sekolah lain, di sekolah tetangganya itu. Kita tidak memiliki sekolah. Yang kedua, itu telepon di grup wali murid ya, meluruskan tentang itu. Kemudian membuat pengumuman atau klarifikasi di media massa karena orang-orang sekarang kan sudah membaca media massa bukan di korannya tetapi di internetnya. Buatlah reels atau video pendek tentang klarifikasi itu. Dan alhamdulillah tidak lama itu padahal sempat banyak konflik karena ada beberapa wali murid yang mau keluar, ada beberapa orang yang mau daftar nggak jadi. Tapi ketika itu kita lakukan, alhamdulillah tidak sampai sebulan itu sudah normal lagi. Baik, kemudian ini tantangan eh, public relation yang ditugasi itu harus tahu ini ya teman-teman sekalian, tahu IT karena itu sudah zamannya kita ini. Jadi tentang branding di YouTube, Instagram, kemudian di TikTok itu ya harus tahu juga. Kalau Facebook kan udah agak lama ya, tetapi masih banyak juga sekarang orang baca Facebook. Kemudian ada penelitian yang dilakukan sehingga itu menjadi apa rujukan dasar untuk apa namanya perkembangan. Kemudian tentang bahasa itu ya juga harus dikembangkan karena kalau di Tanjung Pinang ya, Bapak Ibu sekalian,
yang harus dikembangkan tidak lagi hanya bahasa Arab, bahasa Inggris, tetapi harus bahasa Mandarin. Karena kami ini di lingkungan yang banyak orang-orang Chinese, orang Cina. Dan banyak juga yang mereka sudah tertarik Islam kemudian mualaf. Kami juga dekat dengan Singapura, Malaysia, sehingga bahasa ketiga ini tentang Cina, ya Mandarin setidaknya kami harus kuasai. Nah, beberapa teman-teman ya juga paling enggak bisa branding itu. Nah, ini yang sedang kami usahakan untuk bisa belajar bahasa-bahasa Mandarin itu. Ya, belajarnya dengan teman-teman Chinese juga yang agamanya juga kadang masih Buddha, ada yang Konghucu dan sebagainya. Kita ingat tentu bagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan Zaid bin Thabit eh, ketika dia mengatakan Zaid belajarlah bahasa ta'allam apa namanya lughatal Yahud wa kitabataha. Jadi bahasa orang Yahudi dan cara menulisnya juga diajarin, dipelajari. Agar apa? Hatta na'rif ma yaktub, sampai kita tahu apa yang mereka tulis. Dan kita juga tahu apa yang akan kita tulis kepada mereka. Nah, itu yang penting. Nah, orang-orang di sini kan banyak Chinese juga, maka itu menjadi motivasi buat kami untuk belajar dengan bahasa lain. Mungkin di Bapak Ibu ya berbeda kondisi, maka bahasa apa yang perlu di apa namanya dikuasai. Bahasa daerah pun penting juga. Kalau di kami itu ya Melayu, maka berbalas pantun, belajar bahasa Melayu itu ya juga menjadi hal yang penting di daerah Kepulauan Riau ini. Kemudian komunikasi, ini yang menjadi penting. Tentu komunikasi kepada wali murid, kepada stakeholder yang lainnya. Baik, saya kira prinsip komunikasi tidak perlu kami jelaskan ya, bagaimana caranya. Saya kira teman-teman juga dasar keislaman tentang komunikasi sudah ada keilmuan itu ya. Tetapi yang menjadi inti daripada komunikasi di dalam Islam yang harus kita pegang betul sekali, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah kaulan layyinan dan kaulan sadidan. Itu penting sekali. Lembut dan benar. Karena lembut dan benar ini adalah salah satu kunci daripada orang itu apa namanya bisa mengerti. Orang marah kalau kita ngomongnya benar dan juga lembut, insya Allah dia akan mengerti. Sudah lembut, benar, dan tidak bertele-tele. Nabi tidak pernah bertele-tele ngomongnya. Selalu benar, tidak bertele-tele, makanya disebut sebagai kalamun ini ya, syamil, kamil. Jadi perkataan yang pendek, tapi ringkas, pendek, tapi sudah dapat difahami. Nah, kita ini terkadang menjelaskan aja bertele-tele. Nah, bertele-tele itu karena beberapa hal. Yang pertama, kadang kita tidak mengerti asli masalah itu. Yang kedua, apa namanya, terlalu banyak apa namanya basa-basinya, ya, dan begitu seterusnya. Maka prinsip komunikasi dalam Islam, kalau bisa, ya, seperti yang anjuran yang dikatakan dalam Quran, kaulan layyinan dan kaulan sadidan. Itu yang menjadi prinsip utama dalam komunikasi. Lain-lainnya seperti sesuai dengan konteks dan seterusnya, itu insya Allah bisa dipelajari. Baik. Kemudian ini menjadi terakhir, strategi membangun citra positif. Nanti insya Allah bisa kita mulai diskusinya tentang gimana sih citra positif yang harus kita bangun. Ini kalau menyangkut kepada, saya berbicara konteks ini ya, konteks lembaga pendidikan Islam sekolah ya. Saya kasih contoh aja. Membangun citra positif bagi sekolah itu terkadang sesuai dengan siapa sasaran market atau market yang dituju oleh sekolah. Itu sekolah harus punya itu. Sasaran utama yang dia sasar untuk sekolah di sekolahan tersebut. Dari sisi ekonomi misal, kalangan bawah, menengah, atau atas. Dari sisi ekonomi. Saya menemukan salah satu pondok pesantren yang Masya Allah bagus luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa buka Tursina, Pondok Tursina. Atau mungkin ada yang kenal dengan pondok tersebut di sini ya. Di tahun lalu saya sempat turun ke Tursina untuk
berbincang masalah pendidikan dengan mudirnya, ada namanya Ustadz Rajab. Jadi itu pondok mahalnya Masya Allah. Itu udah mahal sekali. Tapi bagusnya luar biasa. Terus saya nanya, Ustadz, kok bisa pendidikan Islam kok semahal ini? Nah, kemudian dia cerita begini, Ustadz, pondok ini awal mula dibangun itu karena marketnya, sasarannya memang adalah anak-anak orang kaya. Karena ada kekhawatiran saat itu anak-anaknya orang kaya eh, dan dia Muslim disekolahkan kepada sekolah-sekolah yang non-Muslim. Jadi anaknya orang kaya Muslim disekolahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang non-Muslim karena memiliki sistem pendidikan yang mewah, bagus secara keduniawian, begitu ya. Jadi eh, itu resah. Akhirnya membuatlah satu terobosan yang disebut sekolah Tursina itu memang menyasar kalangan atas itu. Tapi kemudian dia bilang begini, tetapi walaupun kami ini sekolah mahal, kami itu menyisihkan beberapa kursi di setiap tahunnya. Misalkan satu kelas yang berbayar, maka ada beberapa kelas itu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu untuk beasiswa juga ada. Jadi masih ada apa namanya silang apa namanya eh, gali tutup begitu ya. Jadi masih mengambil orang-orang yang tidak mampu juga eh, belajar di situ. Nah, hal-hal semacam ini kan memang saya bilang dulu sempat saya ini kok sekolah mahal sekali, tetapi dia cerita seperti itu. Tapi saya juga menemukan beberapa sekolah yang low price. Low price, ada namanya Khodimul Ummah di sini. Jadi Bapak Ibu, dia masuk sekolah saja, daftar ulangnya saja itu 5 juta. 5 juta itu untuk sekolah pondok pesantren saya kira udah nggak masuk akal itu. Karena sekolah SDIT aja itu sampai belasan juta. Tetapi kemudian dia pemiliknya dijelaskan bahwa sekolah ini insya Allah namanya sesuai dengan Khodimul Ummah melayani masyarakat. Dia itu bergerak keekonomiannya itu insya Allah bisa ditopang dengan kegiatan-kegiatan luar. Jadi mereka memang secara lembaga yayasan memiliki beberapa lembaga dan memiliki beberapa donatur. Dan lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, niatnya tidak profit ya. Niatnya tidak profit. Orang ini memang Masya Allah dia membangun sekolah niatnya tidak profit luar biasa. Tetapi profit itu memang setelah itu datang donatur-donatur dari Singapura, dari Malaysia yang kemudian memberikan bantuan-bantuan itu. Nah, inilah yang kemudian ketika kita membicarakan citra positif itu akan nampak ketika masyarakat paham tentang tujuan apa sebetulnya sekolah itu dan tidak ada yang ditutup-tutupin begitu kira-kira ya seperti ajarannya Nabi kita bahwa apa ketika membranding Islam itu ya apa adanya yang dibawa ya inna dina yusrun agama itu mudah fala yusyadda hadzal din illa ghalaba jadi jangan dipersulit karena kalau dibuat aturan yang macam-macam malah nanti makin repot. Nah, ini yang kira-kira bisa kami sampaikan di kegiatan ini mungkin secara lebih dalam lagi kita akan bahas di dalam sesi diskusi. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, berdiskusi pada malam hari ini. Falyatafadhal masykura. Alhamdulillah, Syukron, jazakallah khair Ustaz. Materinya begitu dahsyat, menghujam ya Ustaz, menghujam ke jiwa dan dada serta pemikiran bahwa memang dalam sebuah konsep pendidikan itu butuh yang namanya keseriusan Ustaz ya. Lagi bicara bagaimana membangun sebuah lembaga pendidikan Islami tentu harus berjuang pun Ustaz. Menarik juga tadi cerita Ustaz ya, ada sebuah lembaga yang Masya Allah biayanya cukup mahal, tapi di situ kita dapati ternyata pelayanannya begitu
Masya Allah Ustaz ya, luar biasa terhadap apa yang dikeluarkan oleh orang tua Ustaz ya. Artinya seimbang deh. Dan ada juga Ustaz fenomena biayanya mahal ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi Ustaz ya. Justru itu merugikan dari pihak orang tua siswa. Nauzubillah min dzalik. Allah. Baik Ustaz, kita masuk diskusi Ustaz ya. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, Ustaz, Ustazah, dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke sesi diskusi, maka kami persilakan kepada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, kami persilakan boleh raise hand ya. Kita akan langsung kasih tempat dan langsung boleh Ini eh, ada siapa nih? Zat. Pak Ibu ya, Ibu Zadini. Zat. Silakan Ibu. Zat. Iya, sudah terdengar Ustaz suara Ya, saya? fadal Bu, Sudah. silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jazakumullah khair atas penjelasannya Ustadz Ramanda Rudwi Hantoro. Luar biasa, membuka perspektif saya tentang ini ya, kelembagaan Islam kemudian PR gitu tentang public relationnya. Gini Ustadz, eh, saya ini pengajar gitu ya di salah satu sekolah yang masih baru yang berbasis boarding school gitu. Boarding school dan ini sasarannya memang pasarnya itu menengah ke menengah gitu. Tapi kami itu karena masih baru ya, mulai merintis. Jadi kita jalan itu eh, mau jalan 4 tahun, Ustaz. Mau jalan 4 tahun. Jadi dan yayasan kita itu juga masih baru gitu. Jadi masih proses untuk menuju untuk fasilitas juga masih sangat terbatas gitu. Tapi kami memang untuk ke depannya ini untuk awalnya itu memang sasarannya menengah untuk menengah. Jadi pesantren kami ini fokusnya ke entrepreneurship dan tahfidz gitu Ustaz. Eh, jadi untuk awal ini sebaiknya bagaimana ya Ustaz untuk PR-nya itu. Kita pengen menuju segmen yang menengah tapi memang untuk fasilitas untuk pengajar juga masih terbatas gitu. Untuk public relationnya itu sebaiknya seperti apa gitu, Ustaz. Syukran, jazakumullah khair. Baik. Baik, Alhamdulillah. Eh, Silakan Bapak, Bapak Muharib Subarkah. Ya, Silakan Bapak langsung saja. Muhammad Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada beberapa hal yang mungkin ingin sharing dengan teman-teman. Eh, Tadi dibicarakan tentang parenting, yang kebetulan saya juga praktisi hipnoparenting. Memang benar, kalau kita sebagai konsultan pendidikan, kalau ada anak yang prestasinya stagnan atau menurun, itu salah satunya mungkin pola asuhnya yang kurang 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 tepat. Jadi memang seorang guru mungkin di BP-nya atau di apa sekolah itu secara umum harus paham, bila perlu mengunjungi keluarganya, bila perlu ketemu dengan orang tuanya. Karena kadang-kadang salah-salah asuh ini bisa menyebabkan si anak ini tidak berprestasi. Ini yang perlu dipahami. Kita sebagai konsultan harus harus paham itu ininya. Jadi kalau misalnya ada beberapa anak yang ini kemudian sekolah ini berdampak pada prestasi sekolah, ya perlu ada solusi seperti itu kita sebagai konsultan. Kemudian tadi disinggung tentang masalah menyusui 2 tahun. Alhamdulillah saya kebetulan dulu kuliah di gizi, jadi saya paham. Memang menyusui 2 tahun itu selain anjuran agama, memang ada secara penelitian itu menyusui itu 2 tahun karena memang di 1.000 kehidupan pertama manusia mulai dari pembuahan itu kalau dihitung hamil sampai menyusui 2 tahun kurang lebih seperti itu. Karena saat-saat itulah pembentukan
volume otak manusia. Ketika ini gagal, tidak bisa diperbaiki. Inilah ikhtiar manusia. Di Quran udah ada, cuman bisa menjelaskan ini enggak. Yang paham menjelaskan ini mungkin bukan para ustadz, tapi orang yang paham agama juga memahami tentang ilmu umum. Dalam hal ini ilmu gizi mungkin. Kemudian tadi dibicarakan masalah public relation. Kebetulan saya master public speaking. Memang juru bicara atau public relation atau humas suatu institusi itu memegang peranan penting karena dia adalah representasi dari institusi dan representasi dari pimpinan tertinggi dari institusi itu. Jadi memang harus dipilih orang-orang yang betul-betul teruji dan punya kualitas yang bisa mencerminkan organisasi itu, baik di masa biasa maupun di masa krisis. Tadi ditanyakan oleh peserta itu tadi seorang ibu mengenai misalnya akan membangun branding tentang pendidikan yang untuk kalangan menengah ke atas. Kebetulan saya ketua umum Ikatan Alumni MTSN 1 Kudus yang kebetulan sekolah ini sekolah favorit. Ada beberapa kelas yang boarding school yang biayanya cukup tinggi. Kalau kepengen membranding seperti itu, tidak cuma promosi, tapi kasih bukti. Di alma mater kami itu kadang-kadang mengikuti lomba, tidak cuma nasional, kadang-kadang internasional. Butuh dana, iya. Pengelola penggalian dananya ini yang harus pinter-pinter. Makanya kalau kita sebagai konsultan, kita harus punya ilmu entrepreneur. Kalau tidak punya entrepreneur, kita tidak akan bisa memberi masukan. Penggalian dananya seperti apa. Alhamdulillah saya kebetulan punya ilmu entrepreneur dan pernah juara lomba entrepreneur di Amerika. Jadi memang konsultan ini tidak ansih cuman ilmu konsultasi, tidak ilmu pendidikan saja, tapi banyak faktor. Di sesi yang 2 pekan yang lalu saya sampaikan, salah satunya misalnya kita minta kepada para calon orang tua peserta didik sama-sama mengeluarkan uang, tapi kalau basisnya wakaf itu mungkin sama nilai uangnya, tapi nilai pahalanya yang beda. Dan bagi sekolah lebih enak kalau misalnya biaya 3 tahun itu dibayarkan dalam bentuk wakaf, kami wakaf untuk lembaga pendidikan ini, kemudian pihak sekolahan memberi gratis pada anak-anak para pemberi wakaf ini. Jadi dana ini bisa dikelola oleh sekolahan. Sama nilainya, tapi pahalanya beda. Dan manfaatnya juga beda bagi lembaga pendidikan itu. Ini bisa diterapkan bagi nanti teman-teman nanti jadi konsultan bisa diterapkan. Apalagi kalau teman-teman ini punya sertifikasi sebagai wakaf, nadir wakaf. Kemudian kalau misalnya masa-masa kritis gitu di saat sekolah itu punya masalah, seorang public speaker atau seorang public relation ini memang betul-betul harus selain mengkelirkan, dia ngomong yang singkat tapi padat. Jadi ciri khas seorang public relation atau public speaking yang handal itu dia bisa menyederhanakan masalah yang rumit jadi sederhana. Kalau dia ngomongnya muter, ini bukan public speaker yang baik. Ini merugikan institusi. Jadi pilihlah bukan cuma sekedar biar dapat jabatan misalnya guru jadi jadi humas gitu. Tapi pilihlah orang-orang yang memang mengetahui tentang institusi itu dan bisa mengelola cara bicaranya. Ini kalau dalam hal public speaking. Tapi kalau public relation karena lebih luas mungkin dia rilis lewat tulisan, lewat ini dia bisa juga menulis dengan cara yang baik. Ini yang mungkin bisa kita nanti masukkan kepada calon klien kita kalau ada hal-hal seperti masalah-masalah seperti itu. Kurang lebih seperti itu sharing saya, mudah-mudahan
ada manfaatnya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bapak ya atas nasihatnya dan juga masukan-masukannya Bapak. Terima kasih banyak Pak ya. Berarti Ustaz satu penanya lagi Ustaz ya, karena tadi Boleh. Bapak Ya, Muharib itu memberikan ya. masukan. Sekalian aja ini Pak. Sam siapa Pak Bapak Sampara Palili? ya, Pak Sampara. Alili. Ya. Baik Bapak silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya hanya ingin sedikit diberi masukan atau saran ini oleh pemateri dan mungkin teman-teman yang lainnya. Soalnya gini Pak, saya alhamdulillah kemarin diberi amanah untuk mengembangkan sekolah Islam terpadu. Jadi kami buka dari awal. Alhamdulillah ini sudah tahun kedua. Kemudian dari segi pembiayaan, kami sudah istilahnya sebelum menetapkan pembayarannya berapa itu kami sudah cek-cek lapangan dan kami sudah membuat bagaimana pembayarannya itu terendah lah di antara sekolah-sekolah Islam terpadu yang ada di sekitar. Tetapi waktu saya memikirkan dan menyusun konsep sekolah Islam terpadu agar memiliki ciri khas tersendiri, ternyata saya mengalami kendala Pak. Jadi kendalanya itu memang tak semudah yang saya pikirkan dan bayangkan. Ternyata untuk membangun sekolah dari awal itu memang sangat berat. Iya, saya sudah 2 tahun ini, tahun pertama karena saya turun langsung ke lapangan untuk mencari siswa baru dari sekolah ke sekolah. Tahun pertama 5 orang. Tahun kedua ini baru tahun kedua baru kami sudah mendapatkan siswa 6 orang Pak. Mungkin saya bisa diberi saran kira-kira kalau kondisi seperti ini kami sudah memberikan biaya termurah bagi fakir miskin kami gratiskan 100%, begitupun yatim piatu. Yatim kami berikan potongan 50%. Kemudian yang kurang mampu yang penting melapor bahwa mereka nggak sanggup membayar sekian karena kami tetapkan 250.000 per bulan. Kemudian uang masuknya itu ya kurang lebih 1 jutaan Pak. Untuk sekolah Islam terpadu mungkin ini yang termurah di. Tetapi itu tadi saya mohon diberi saran kira-kira gimana ya supaya mungkin di tahun ketiga nanti ini eh, siswanya itu bisa lebih banyak daripada yang sekarang. Ya, karena kalau dari segi fasilitas gedung kami sudah bagus, kemudian dari segi sarana dan prasarana sudah memadai lah. Sisa itu tadi bagaimana menarik calon-calon siswa baru ini agar mau sekolah di sekolahnya kami karena untuk membuktikan juga kami belum ada alumni. Kemudian persuratan juga sementara berproses karena memang ada standar-standar dan beberapa dinas untuk mendaftarkan sekolah sebelum menetap. Ini Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sampara Pandili ya atas pertanyaannya. Insya Allah. Baik Ustadz, 2 penanya dulu Ustadz ya kita selesaikan. Baru kita Baik, kasih jawaban Ustadz. Silakan Ustadz. baik. Pertama dari Ibu Zat Dini ya. Dan saya terima kasih sekali dengan Pak Arif ini. Masukan banyak betul. Ya itulah namanya diskusi itu sebetulnya dapat pengalamannya dari mana-mana. Apalagi Bapak Muhammad Arif ini kayak ini coffee 3 in 1. Banyak sekali ini pengalamannya beliau. Konsultan, kemudian tadi ada entrepreneur juga ya. Baik. Yang pertama dari Ibu Dini. Ini kami cerita eh, pengalaman Bapak Ibu ya. Tentu tidak ada yang paling sempurna karena setiap kondisi itu berbeda-beda, apalagi masalah tentang apa namanya sosial. Saya kira agama saja di bagian muamalah dan furu itu kan banyak sekali perbedaan. Apalagi ini di apa namanya di dalam hal muamalah tentang pendidikan Islam.
untuk Ibu Dini, saya sharing pengalaman saja. Ada beberapa sekolah yang baru mulai bangun ini. Ada, saya sebut nama agar bisa lebih meyakinkan bahwa ini sekaligus nanti nyambung kepada permasalahan dari Bapak Sampara Palili ini. Jadi yang pertama ada sekolah namanya SDIT Manarul Ilmi. Itu alhamdulillah di situ saya sebagai pembina juga, pembina di penasehat ya di dalam yayasan itu. Ada sekolah baru agak jauh di sini namanya SDIT Imam Bukhari. Ini saya kasih dua contoh yang baru sekali buka gitu. Bedanya ini sudah berjalan 6 tahun karena sudah ada kelas 6-nya SD dia. Kalau yang Manarul Ilmi ini baru naik ke kedua, baru tahun kedua ini masuk. Saya akan cerita yang pertama begini, terkait dengan apa namanya siswa ya. Saya nyambung ke Pak Saparili dulu. Bahwa siswa banyak atau tidak, seperti yang saya katakan di awal, bahwa ketika lembaga itu dibangun, selain dari visi misi dan sebagainya, itu adalah sasarannya harus ditentukan itu, Pak. Jadi begitu juga di Ibu Bu Dini ya, tentang sasaran gimana sih cara siswa itu banyak, tentu market atau sasaran siapa yang akan kita sasar sudah ada gambaran. Makanya ketika membangun sebuah sekolah, ketokohan itu penting. Satu, tokoh yang dia membangun itu punya ketokohan ya, terkenal iya, atau dia punya relasi yang begitu banyak di sebagai seorang ustadz misalkan, dia punya jamaah atau dia punya komunitas misalkan. Dan hal-hal semacam inilah yang menjadi sasaran anak-anaknya itu masuk ke dalam sekolah tersebut. Kalau masyarakat umum itu adalah bola liar, Bapak Ibu sekalian. Mereka akan memasukkan ke tempat kita ketika sudah ada apa namanya bukti. Itu masyarakat umum. Tetapi kalau kita punya apa namanya eh, anggaplah punya komunitas, punya perhimpunan, atau punya sasaran secara langsung. Kita sudah ada lah gambarannya siapa saja yang akan masuk ke sekolah tersebut. Itu menjadi penting. Makanya ketokohan seorang eh, apa namanya seorang pemilik lembaga, entah itu yayasannya, entah itu kepala sekolahnya, entah itu humasnya, itu sangat dibutuhkan orang-orang yang sudah dikenal oleh banyak orang. Sehingga begitu sekolah ini terbangun, itu orang langsung tahu tanpa harus iklan branding di mana di media sosial, itu udah tahu oh si Bapak A buka sekolah loh. Dan begitu saja. Itu yang sudah kami apa namanya buat mulai dari rintisan awal ya. Itu sudah menentukan apa namanya sasaran dan market. Dan siapa saja yang orang-orang terpenting kami masukkan ke dalam stakeholder. Contoh di Manarul Ilmi itu ada banyak yang kami masukkan ke dalam stakeholder. Ada per, ada dia itu apa namanya pimpinan perkumpulan guru-guru SMK. Ya tentu yang sevisi misi ya. Kemudian ada di situ mubalighnya ada ya orang terkenal juga itu ada. Jadi begitu dia masuk dalam situ, dosen-dosennya juga ada dosen kami masukkan. Jadi begitu sekolah itu terbangun dan berdiri, merekalah secara tidak langsung yang akan menyebarkan kepada eh, apa namanya komunitas yang mereka miliki. Ini pertama sebagai ini ya, sebagai pembuka apa namanya ide saja. Tentu ada banyak cara. Jadi itu yang pertama tentang terkait dengan gimana sih cara siswa baru, yaitu yang yang pertama itu kita memang sudah punya targetnya. Kalau membangun dari awal tidak punya target, mengandalkan masyarakat yang akan masuk situ agak sedikit, sedikit sulit memang. Yang di Imam Bukhari pertama kali masuk seperti yang kasus di punya Pak Saparili itu. Tetapi dia membangunnya mulai dari PAUD. PAUD itu kan banyak.
akhirnya PAUD itulah yang di branding anak-anak PAUD itu masuk ke SD. Jadi eh, karena kalau langsung masyarakat itu sulit, akhirnya dia membuka PAUD dulu sebagai pijakan atau tahap awal untuk masuk ke mana ke SD-nya. Nah, branding SD itulah semuanya ada di PAUD waktu itu. Jadi mulai kegiatan tahfidnya bagus, perkembangan anaknya kognitifnya bagus, psikomotoriknya berjalan, anak sudah bisa apa saja. Nah, ketika orang itu paham, oh, lembaga ini punya SD juga loh. Nah, akhirnya dari situlah dia meningkat menjadi SD. Kurang lebih kalau tidak salah sekarang ini prosesnya hampir 90% anak PAUD yang sekolah di situ, dia akan pergi ke mana? Ke SD Imam Bukhari. Ke atasnya langsung. Ya sama satu lembaga, TK Imam Bukhari dan SD Imam Bukhari. TK ya, bukan PAUD mah, TK. Jadi eh, itu beberapa cara. Yang pertama menentukan apa namanya sasarannya dengan menggait beberapa banyak stakeholder. Terus yang kedua bisa juga dengan membangun dasar fondasi. PAUD itu kan TK PAUD itu kan cuman 1 tahun ya. Jadi dia cepat bergantinya, kemudian bisa brandingannya di situ memang harus bagus agar orang juga percaya. Karena kalau mengandalkan alumni, maka perlu 6 tahun kalau sekolah SD. Ini nggak tahu nih Pak Saparili ini sebagai kepala sekolah IT, apakah di SMP atau SMA, saya kurang tahu juga. Nah, jadi Eh, itu ya, Enggak Pak, jadi sekolahnya sebenarnya kami buka itu SD dengan SMP oh langsung iya, bersamaan, Pak. Jadi masing-masing 2 tahun ini SMP-nya belum terlalu inilah, lebih betul. parah daripada SD-nya. Iya, iya. Enggak Pak. Iya karena itu. Kalau kalau bertahap mungkin bisa lebih ini Pak, lebih bagus tuh kalau bertahap. Kalau langsung memang agak repot tuh. Ya, tapi ini itu intinya ya. Kalau mengandalkan langsung masyarakat, karena masyarakat perlu bukti. Nah, salah satu bukti yang paling enak adalah menjadikan setiap wali murid itu humas. Artinya, ketika kita bisa membuktikan anak yang kita didik, entah itu kelas 1, kelas 2, SD, atau kelas 1 atau 2 SMP, itu sudah ada apa namanya hasilnya, itu yang akan menceritakan kebaikannya itu adalah para orang tuanya. Nah, disitulah orang akan mulai tertarik. Jadi tidak harus nunggu apa namanya, ada lulusan ya. Tetapi branding yang sudah ada itu buatnya bagaimana? Kalau memang repot lagi, buatlah acara-acara tahunan yang mengundang banyak masyarakat. Ditampilkanlah di situ skill atau apa saja yang bisa mampu diajarkan oleh anak-anaknya pakai acara tahunan lah. Mungkin acara akhir tahun atau awal tahun gitu ya. Atau gimana lah bisa di setting di beberapa sekolah banyak yang menggunakan itu selain mengundang wali murid, mengundang masyarakat sekitar, mengundang orang-orang penting. Jadi orang tahu oh ada sekolah ini bentuknya begini, barulah di situ biasanya akan tergerak ingin menyekolahkan atau ingin membantu dalam menjadi donatur dan seterusnya. Kemudian terkait dengan apa namanya Ibu Dini tadi ya. Pertanyaan saya sebenarnya, apakah di antara guru-guru atau di yayasan itu adalah ada orang entrepreneur asli, ada atau tidak? Nah, itu dia. Karena dia adalah sekolah entrepreneur, maka pikirannya itu harus entrepreneur dari awal memang. Ada Bu Iya, yang iya, ada. Jadi mm-mm. dari beberapa pembina yayasan itu memang seorang ini ya developer dasarnya. Ya, Developer kemudian memang kalau misalnya keunikan sekolah tahfidz itu sudah banyak gitu di ya, sini Ustaz. ya, Kemudian kita pengen ada value lebih dari sekolah kita yaitu entrepreneurship, entrepreneurship. ya. Jadi memang segmennya itu anak-anak pengusaha gitu harapannya. Kemudian anak-anak dari kalangan menengah gitu, orang-orang yang punya profesi, yang Ibu berprofesi seperti daerah mana Bu? Maaf Bu. saya di daerah Tulungagung, Jawa Timur, Pak. Oh ya, Jawa Ya, Ustaz. Timur.
baik. Jadi kalau entrepreneur itu apa namanya? Kalau memang developer dari awalnya di sini ada juga. Kami sekolah Al-Fatih itu ada. Pendirinya adalah kawan-kawan saya dan dia seorang developer juga. Nah, eh dia ini uniknya adalah bekerja sama dengan murni akademisi. Jadi begini, ini juga yang saya pelajari dari Malang itu. Ada beberapa sekolah yang ternyata dalam kepemimpinan itu dibagi-bagi. Ada yang ngurusin pembiayaan, dia yang mikir pembiayaan. Ada yang mikir kurikulumnya dia khusus kurikulum. Dan ada yang mikir tentang pembangunannya dia khusus untuk itu. Nah, termasuk di sekolah Al-Fatih ini sama kalau nggak salah dia entrepreneur juga, tapi SD. Eh, Pemiliknya itu developer, kemudian eh, waktu itu dia ingin membranding gimana sih caranya. Saya sempat diajak menjadi pimpinan apa namanya pengurus ya di situ, tapi qadarullah nggak sempat sama kami. Tapi hanya sekedar diskusi saja bahwa bapak ini akhirnya dia mengambil eh, sisi apa atau apa namanya staf itu dari kalangan akademisi asli yang dia memang mengurusi kurikulum dan juga proses pendidikannya. Nah, untuk pembangunannya, untuk masa depan apa, kepala sekolah ini dia tidak terlalu mikir ke situ. Fokusnya diambil alih oleh eh, apa namanya ketua yayasannya atau orang-orang di yayasannya itu. Makanya saya kira ada apa berbagi tugas di situ. Maka kalau mungkin di sekolah ibu ini yang baru 4 tahun ya, jadi ingin juga seperti itu ya, kayaknya kalau mencari donatur agak ini ya, agak repot karena pimpinannya juga seorang developer. Jadi mungkin punya trik-trik lain lah untuk pengembangan itu. Tetapi setidaknya bagilah tugas antara pengembangan kurikulumnya dengan pengembangan keuangannya. Saya kira berat sekali itu kalau nanti digabung menjadi satu. Nah, itu karena itu sudah apa namanya pemiliknya itu sudah developer. Saya kira langkahnya lebih mudah seharusnya gitu. Mungkin itu Bu ya. Jadi kalau terkait dengan yang lain itu alhamdulillah juga masukan dari Pak Arief bagus sekali tentang parenting dan juga tentang humas ya. Nah, lagi-lagi PR ini menjadi apa namanya eh, garda depan. Kadang pimpinan tidak bisa ngomong tapi PR bisa mengartikan gitu. Jadi kadang hal yang menurut orang orang lain biasa, tetapi dibawa oleh humas itu jadi luar biasa. Nah, itulah tugas-tugas yang seperti itu yang memang agak agak sulit. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan eh, diskusinya. Kami sambung lagi kepada teman-teman yang ingin ikut andil dalam diskusi ini. Tafadhol. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Sepertinya Bapak Nur Rahmat ini mau bertanya di saudara saya. Silakan Bapak. Cek Bapak Nur Rahmat, apakah bersedia? Cek Bapak terhubung Pak. Cek cek cek. Baik, kita coba yang lain ya Ustaz ya. Baik, mungkin dari Bapak yang lain ada Bapak yang lain ada yang mau ditanya, boleh silakan. Dari Bapak Agus, ya, Masya Allah Pak Agus ya. Tadi menyimak dengan serius. Gimana Pak? Baik Ustaz, sepertinya Ustaz, peserta Masya Allah Ustaz sudah memahami Ustaz, sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Eh, kita tutup aja Ustaz. Baik, kami closing statement aja ya. Siap Eh, Ustaz. Baik. Oh Ada Ustaz, Ustaz. ada Ustaz. Assalamualaikum. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Ustaz. Perkenalkan saya Evan dari Pati. Ini saya bertanya tapi didahului dengan sedikit curhat ya Ustaz ya. Jadi begini Ustaz, saya punya cita-cita untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan
tapi kemungkinan adalah non formal. Kenapa? Karena kami melihat kurikulum yang ada di pendidikan formal saat ini kok sepertinya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mungkin entah itu hasilnya ataupun prosesnya gitu ya. Bahkan yang terintegrasi pun belum bisa maksimal menjalankan kurikulum khas dari lembaganya. Untuk kurikulum khas misalkan tadi ya SD sekolah IT Islam terpadu kayak gitu. Tapi kan tetap juga harus uh, ada apa namanya harus menggunakan kurikulum yang dari nasional, dinas nasional. Nah, dari hal-hal seperti itu kemudian saya melihat ada sekolah-sekolah yang lain seperti sekolah alam, kemudian ada sekolah apa ya yang dari Ustadz Hanan Atak itu kalau nggak salah sekolah rimba gitu ya. Kemudian ada Ustadz Budi Asari itu namanya apa ya? Kutab Kalau nggak Al-Fatih, salah Pak. Al-Fatih Al-Fatih. Oh ya benar Kutab Al-Fatih ya. Nah itu kan kurikulumnya tidak menggunakan kurikulum pendidikan nasional itu ya. Sekolah non formal lah itu. Nah, saya mau minta saran dari Ustadz. Mungkin tahapan apa sih yang perlu dilakukan? Karena begini Ustadz, ini sebenarnya modal nekat juga. Hanya benar modal harapannya besar karena secara biaya pun memang eh, belum ada bayangan saya gitu loh. Nah, mungkin ada saran apa? Ini saya baru obrol-obrolan dengan teman yang mungkin secara ya ada sedikit lah untuk dananya, untuk mengawalinya mungkin bisa, tapi untuk yang selanjutnya memang belum begitu jelas ini gitu kan. Mungkin ada saran karena sekolah kami rencananya non formal, bukan sekolah formal biasa. Dan itu tentunya tantangannya sepertinya kok juga cukup berat ya, karena tidak sekolah formal. Itu terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Irfan Pati. Sepertinya Bapak Muharib lagi. Bapak Muharib mau kasih lagi nih Pak sebuah tanggapan atau mau bertanya Pak? Sudah resen tadi Pak saya lihat. Ya, kalau saya sih masukan itu tadi terima kasih. Memang benar apa yang disampaikan oleh apa tadi narasumber untuk membranding itu tidak harus selalu pihak institusi yang melakukan branding. Bisa juga lewat masyarakat, bisa juga lewat orang tua murid, bisa juga dengan murid. Kalau memang sudah punya alumni, alumni yang akan cerita. Karena kebetulan saya ketua umum alumni itu jumlahnya ribuan, belasan ribu ininya. Jadi kalau memang apa sekolah baru itu ya langkah awal kita memasang di yayasan, kita memasang guru-guru yang apa punya pengaruh di masyarakat dan yakinkan ketika kita mendirikan sekolahan itu apa yang mau dicapai. Jadi kalau apa yang mau dicapai tujuannya ada, kemudian kita mendesainnya seperti apa. Kebetulan saya juga praktisi apa desain bisnis ini. Jadi kita harus tahu desainnya dulu. Setelah kita tahu, baru modalnya cukup atau enggak, baru kita dirikan. Jangan modal nekat. Kalau seperti tadi misalnya kepingin ada mata apa pengajaran misalnya entrepreneur gitu ya. Cari orang-orang yang betul entrepreneur. Kalau seorang pengembang belum tentu dia tahu entrepreneur. Karena beda antara pengusaha dengan entrepreneur. Entrepreneur itu punya punya spesifikasi dia berani resiko, berani tantangan, berani mencoba hal yang baru. Kalau pengusaha itu dia hal-hal yang sudah jalan dikalkulasi dia apa resikonya kecil, ada kalkulasi yang menguntungkan dia berani. Tapi kalau entrepreneur lebih lebih berani nekat, lebih berani resiko dia. Bahkan hal-hal yang baru yang belum ada ininya dia bisa bersikap sebagai leader. Dan itu yang akan saya lakukan terhadap alma mater saya. Saya sempat menawarkan kepada alma mater saya MTSN 1 Kudus selain mereka nanti hafal 5 juz, mereka juga ketika tamat nanti bisa public speaker, bisa public speaking ininya, bisa jadi MC, bisa jadi moderator, bisa jadi dai, banyak faktor ininya. Bahkan di alma mater kami itu punya apa TV, punya kadang-kadang ada reportase, ada ini. Tapi itu tadi kemarin kebetulan saya menguasai ilmu jurnalistik juga, saya sampaikan
ketika kita reportase dan kita belum berbadan hukum, kita berlaku sebagai jurnalistik, hati-hati. Informasi tidak bisa sembarangan serampangan kita sampaikan. Apalagi ini sifatnya publik. Harus hati-hati, bisa berdampak hukum. Beda dengan wartawan. Wartawan itu misalnya menyerempet bahaya, kemudian informasi yang perlu dilindungi narasumbernya, ada undang-undangnya, ada hak diam dari wartawan. Tapi kalau dia belum jadi wartawan, belum tersertifikasi sebagai jurnalis, tidak jadi anggota dari lembaga jurnalis, jangan jangan serampangan ini. Itu yang kemarin saya sampaikan. Hati-hatilah dalam bersikap. Informasi ini bisa jadi jarimu harimaumu. Ini jadi kan kepada ada public speaker yang pelatih Anda, masa ada urusan dari situ luar biasa, terus juga bisa pintar ngomong, asal ngomong ada pemimpin tidak akan speaker itu guru sendiri belum siap karena belum ini ada Agak putus kepahaman suaranya Pak Arif ini. kalau harus ada kontribusi kontribusi terhadap alma ada kontribusi terhadap alma maternya, kemudian dia tahu para alumninya ini jadi apa aja, jadi ada kebanggaan. Kebetulan alumni kami beberapa diantaranya jadi orang-orang penting, jadi profesor itu ada beberapa, ada lebih dari 10, kemudian jadi rektor juga ada, tokoh nasional juga ada. Jadi otomatis tidak pernah kekurangan murid di sekolah kami. Alhamdulillah, saya kebetulan dulu angkatan kelima, sekarang ini adik-adik kelas luar biasa ini. Jadi saya kadang-kadang kalau di masyarakat itu ditanya, masuk situ lebih sulit daripada SMP 1 Kudus. Iyalah saya gitu. Karena di situ tuh selain agamanya harus matang, umumnya juga harus matang. Mereka juga berani lomba tingkat nasional maupun internasional. Ini memang harus kerjasama. Alumni juga ada kepedulian. Pihak sekolahan juga kalau dikasih masukan harus tanggap. Ini nanti kalau kita jadi konsultan bisa kita masukkan itu. Data alumninya ada enggak? Pihak sekolahan welcome terhadap alumni enggak? Makanya yang saya contoh itu kadang-kadang seperti UI punya Iluni, UGM punya Kagama, bahkan Undip itu bisa mendirikan Universitas Semarang, itu milik alumni Undip. Saya kepengen suatu ketika nanti alumni kita bisa membuat sekolahan MTS swasta atau SMP swasta Islam terpadu yang kualitasnya oke, kayak gitu. Yang punya ciri khas, misalnya nanti para alumninya punya sertifikasi sebagai pengelola dana syariah. Karena kebetulan di alumni kami ada yang jadi dekan FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Salah satunya di dekan FEBI UIN Jakarta. Itu kebetulan teman saya satu kelas ininya. Jadi itu yang saya bisa banggakan. Bukan kita sok-sokan mendirikan alumni kemudian tidak ada manfaatnya, harus ada manfaatnya. Bahkan saya kepada sesama alumni juga gitu, kita bukan cuma kumpul-kumpul doang, kita kumpul itu dalam rangka untuk kerjasama bisnis. Makanya saya tagline-nya itu pemberdayaan alumni. Saya kalau diajak untuk charity alumni saya tidak mau. Termasuk misalnya ada alumni yang mengasih misalnya ketika hari raya zakatnya gitu. Ini tolong dibagi kepada ini. Kalau untuk charity saya tidak mau, silakan bagi sendiri. Tapi kalau Anda mau untuk kegiatan pemberdayaan, untuk mengasih kailnya, kemudian kita berdayakan, kita adakan pelatihan, kemudian kita bantu pemasarannya, kemudian mereka akhirnya bisa berdiri sendiri, kemudian kita lepas. Ayo bareng-bareng. Makanya saya itu sepakat kalau pemerintah itu pelan-pelan mengurangi subsidi. Tapi pemerintah yang sekarang ini belum jalan, itu pemberdayaan masyarakat dalam arti
mungkin belum terasa ya dalam arti makanya saya mendirikan apa kumpulan UMKM itu bahkan saya bermimpi ada UMKM Indonesia dengan anggota 1 juta minimal karena apa dengan UMKM itu pemerintah lebih enak misalnya mau bantuan itu misalnya 1 triliun tahun ini 1 triliun kemudian kita pakai untuk dana bergulir dana pinjaman bukan bukan apa untuk bantuan ya ininya tahun berikutnya 1 triliun lagi berarti 2 triliun lumayan ini bisa untuk Baik, Pak. pemberdayaan Pak Arif. gitu. Mantap memang ini pengalamannya. Jadi Ya, gitu kurang lebih teman-teman. Jadi nanti siap. kalau kita memang mau jadi konsultan, paripurnalah jadi konsultan. Jadi biar apa? Ada kebanggaan kita ini bergerak di bidang calon generasi penerus bangsa. Kita insya Allah jadi amal jariah kita bahkan mungkin pahala yang mengalir terus ininya. Itu teman-teman mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih saya sudah bisa bersharing. Saya juga dapat ilmunya dari teman-teman. Mudah-mudahan ini barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz silakan Ustadz. Saya ke ini ya, Pak Evan, Bang. Ini Bang atau Mas Evan lah, saya panggil. Atau Ustadz nih, kita enggak. Dari Pati, jadi Ustadz, saya akan cerita ini. Kalau Ustadz mau mendirikan, ini juga saya Evan tahu ini ya, Ustadz Effendi juga kalau nggak salah ya. Oh, udah ada. Mas Evan masih ada? Iya, Mas Yudhat. Ah, oke. Jadi gini Mas, eh ya ini ada beberapa kasus memang kurang apa namanya puas di kurikulum pendidikan formal. Tapi ada tawaran dari pemerintah nih sekarang. Ada namanya eh, di di bawah daripada kalau nggak salah ini Mas Evan nanti silahkan buka di PMA punya punya ini ya punya Kementerian Agama di PMA nomor PMA 3 itu apa, Ustaz? Peraturan Menteri Agama. Oh, iya, iya, iya. Nah, nomor 31 tahun 2020. Jadi Nomor? nomor 31 tahun 2020. Oke. Nah, itu juga nanti bisa Mas Evan lengkapi di eh, apa namanya jen, surat ya keputusan Jenderal Pendis nomor 2670 tahun 2021. Itu tentang izin pendirian pendidikan. Nanti saya akan cerita nih. Oke. Jadi eh, Kementerian Agama hari ini itu dia mengakui pendidikan pesantren salafiyah. Pesantren salafiyah itu kan enggak formal ya, dia non formal pendidikannya. Kalau dalam Iya. dalam apa namanya struktur kurikulum nasional, dia dulu itu di PNF, pendidikan non formal. Tapi hari ini pendidikan pesantren ini sedikit demi sedikit karena ada keputusan Menteri Agama tadi itu diarahkan kepada formal, tapi dengan catatan dia apa namanya menjalankan pendidikan pesantren salafiyah atau pendidikan non formal dengan skema yang dibuat oleh apa namanya dibuat oleh eh, siapa namanya Kemenak itu. Nah, itu kurikulumnya sedikit bebas itu Mas Ivan. Nanti Mas Ivan bisa membuat kurikulum tersendiri di situ, tetapi di namanya memang masuk kepada pendidikan diniyah awaliyah. Itu resmi juga sekarang sudah diakui oleh Kementerian Agama. Dia tidak lagi mendapatkan paket C saja. Kalau SD itu apa? Paket A ya, A. paket A. Jadi kalau dulu pesantren itu mendapatkan paket A, B, dan C untuk penyetaraannya. Tapi hari ini itu difasilitasi oleh Kementerian Agama, pendidikannya sah dan sama dengan SD dan sederajat, SMP dan sederajat, begitu juga SMA dan sederajat. Jadi nanti coba dibuka tentang itu, tentang pendidikan nonformal dari PMA itu, Kementerian Agama. Dan
itu modelnya nanti kayak kutab juga bisa itu, Mas. Nah, yang di Oke. sini yang punya sekolah Imam Bukhari itu menggunakan sistem ini, PPS dia, Pondok Pesantren Salafiyah. Izinnya pakai izin itu. Dan kurikulumnya kurikulum dia atur sendiri. Maksudnya tidak sama dengan kurikulum yang harus mengikuti standar apa Kemdikbud ya atau Iya. standar Kemenak yang madrasah. Itu kalau Kemenak kan madrasah. Nah, di Mm-mm. bawah Kemenak itu nanti ada lagi selain dari madrasah ada namanya pendidikan kesetaraan atau pendidikan muadalah, diniyah awaliyah, dan diniyah wusto dan diniyah aliyah. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi sumber referensi untuk mendirikan sekolah lah. Nah, itu agak enak itu, Mas. Coba nanti Iya, iya, iya. dibuka-buka lah. Nah, ini jarang yang tahu karena memang belum booming. PMA-nya aja baru tahun 2020. Memang belum Mm. banyak yang tahu. Nah, rata-rata pondok pesantren yang nggak mau formal dulu, itu sekarang sudah mulai beranjak kepada izin yang ini. Jadi mereka tidak perlu susah-susah nyari ijazah paket A, B, dan C. Nah, jadi itu Mas Ivan ya, mungkin Oke, bisa terima mencerahkan kasih. kalau membuat Mm. apa namanya, membuat sekolah. Iya. Kalau Gitu. yang 2670 tadi itu Nah, apa? Tat? Nomor apa? itu ini Juknis izin pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal. Pendirian. Ya, izin pendiriannya. Coba nanti eh, ke Oh. saya ini ya, saya kopikan di chat. Nanti Mas tinggal tinggal baca Mm-mm. nih sebentar ya. Kebetulan saya sedang konsennya lagi ke situ tuh, Mas. Oke. Mendampingi teman-teman pesantren untuk bisa memiliki manajemen sekolah yang baik gitulah. Arahnya lagi ke situ memang. Beberapa sekolah yang di bawah binaan kami begitu, Mas. Ini masuk masuk ke PPS Pendidikan Pesantren Salafiyah. Dan alhamdulillah sudah terakreditasi semua, diakui oleh negara. Oh, bisa ya. Iya, dan yang kerennya itu kurikulumnya kurikulum wajib aja. Ada kurikulum wajib bahasa Inggris, bahasa Mm. Indonesia, matematika. Nah, sisanya bebas lah itu. Oh. Yang penting ada kajian kitab kuningnya, malah begitu. Jadi enak itu. Mm. Pokoknya enak lah. Nanti di aturannya malah gurunya itu boleh berasal dari lulusan Pondok. pesantren. Itu boleh diakui di dalam PMA itu. Gitu. Nah, nanti bisalah dibuka-buka insya Allah ini apa namanya bisa diperdalam. Coba sharing juga dengan teman-teman sekitar mungkin ada juga. Sedikit Oke. sharing, Ustadz. Kalau Ya, di ya. Fadhol, Oh iya, siapa tuh? monggo-monggo. Saya punya dua Dari Pak pesantren, siapa nih? Uus Mauluddin. Oh, Fadhol, Pak Uus. Saya punya dua pesantren, satu di Bekasi dan satu di Karawang. Kalau di Heeh. Bekasi itu pondok pesantren tapi satuan pendidikan. Payung Mm-mm. besarnya adalah pondok pesantren, tapi satuan pendidikannya formal, mulai dari Mm-mm. TK sampai SMA. Itu sudah biasa lah, sudah umum. Ya. Berkaitan dengan yang tadi Ustadz siapa tadi? Kalau yang di Karawang, Evan. pay- payung besarnya adalah pondok pesantren, tapi satuan pendidikannya dengan kesetaraan. Ya. Dan itu mau kesetaraan yang nyantol ke Dignas ataupun kesetaraan yang nyantol ke PD Pontren, itu Mm-mm. sebenarnya hampir sama aja. Nggak ada, nggak terlalu, nggak terlalu beda. Dan kesetaraan sekarang itu agak sedikit rigid juga. Nah, sebenarnya seluruh teman-teman tidak usah terlalu terbebani dengan kerigidan yang diberikan oleh Dignas ataupun PD Pontren Kemenag. Karena sebenarnya keleluasaan kurikulum sekarang itu eh ya pinter-pinternya kita lah, pinter-pinternya kita. Maka oleh karena itu, hal yang paling
penting dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan itu idealisme besar mendirikan lembaga pendidikan itu apa gitu, sehingga dia tidak akan terombang-ambing dengan kebijakan pemerintah, menterinya apa, kebijakannya apa, sehingga itu berimbas pada gonta-ganti idealisme di lembaga kita. Kalau lembaga kita sudah punya idealisme sendiri, mau menteri pendidikannya siapa, mau menteri agamanya siapa, itu tidak akan terlalu berimbas signifikan ke lembaga yang kita dirikan. Toh, kaitannya kita dengan pemerintah itu sebenarnya hanya untuk legalitas saja, agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, makasih. Terima kasih, Pak. Oke, Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz? Kita lanjut lagi. Buka pertanyaan Ustadz. Diskusi sampai pagi. Suara Ustadz belum terdengar Ustadz. Masih unmute. Ya, hola Sat. Yakfi Sat. Nah, jadi nanti ini dilanjutkan ke tema ketiga nanti Ustadz sama Ustadz yang lain yang luar biasa para praktisi pendidikan. Saya ingin Masya Allah. closing sebentar Sat, 2 menit. Boleh silakan Jadi Ustadz. yang ingin saya katakan di sini adalah untuk teman-teman bahwa betul semua yang dikatakan oleh teman-teman. Yang penting adalah ketika nawaitu kita mendirikan lembaga pendidikan, itu kadang ya logika kita jalan, tetapi yang paling penting adalah semua ini diatur oleh ketetapan Tuhan. Itu yang penting. Nah, ini yang jarang sekali yang kita apa namanya pelajari ketika sudah belajar tentang manajemen pendidikan secara teoritis dan seterusnya, itu kadang lupa yang bahwa Nabi itu ya kadang kadang struktural, kadang tidak gitu. Kadang diserahkan pasrahkan dengan takdir, kadang juga berikhtiar dan begitu seterusnya. Nah, mudah-mudahan ketika menjadi konsultan tidak hanya mampu memberikan solusi secara logik, tetapi juga teman-teman juga memberikan kesadaran tentang apa namanya aturan-aturan ilahi sehingga orang ketika datang ke kita menjadi konsultan sadar, oh iya ya, yang harus diluruskan pertama itu adalah hablum minallah kemudian hablum minannas. Nah, mudah-mudahan ujung daripada konsultan pendidikan Islam ini itu memang betul-betul ya tadi amru bima'ruf wa nahyu anil munkar. Jadi ya tentang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi closing statement kami di tema manajemen lembaga manajemen apa namanya? Lembaga pendidikan Islam dan juga public relation. Mudah-mudahan ini bisa diberkahi semua, termasuk orang-orang yang belajar agama dengan baik dan benar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kami kembalikan kepada Ustadz Satria. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah Ustadz ya. Ternyata pendidikan yang kita bahas malam ini begitu banyak Ustadz ya. Terkait dengan administrasi, teknis dan sebagai mana tadi disebutkan oleh para peserta ya, Masya Allah. Jadi saya sebenarnya di sini Ustaz, banyak sekali Ustaz, pengalaman-pengalaman karena memang dalam dunia pendidikan saya pribadi khususnya ya, baru bergabung sekitar 3 dan 4 tahun ya. Sehingga mendapati hal yang dibahas oleh Bapak Muharib tadi dan dengan bapak-bapak yang lain, dan Ustaz-Ustaz yang lain, saya merasa, ih, ternyata begini ya pendidikan itu Ustaz ya. Perlu rasanya hal ini saya mau nggak mau harus cari cara supaya gabung ke lembaga yang PKPI Ustaz agar lebih jos lagi memahami bagaimana teknis apa namanya mempelajari sistem pendidikan yang ada di negeri ini berkhusus dalam kacamata Islam. Baik, Alhamdulillah. Saya ucapkan pribadi Ustaz jazakallahu khair atas ilmunya dan juga bapak-bapak semua ya para hadirin asatizah mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Insya Allah dengan masih bersama kami di LPK Generasi Fakihfiddin dengan lembaga PKPI. Semoga pertemuan malam hari ini nggak menjadi asbab kita terputus silaturahmi sampai sini bisa kita lanjut kepada
pertemuan yang lain mungkin jika ketemu di dunia offline bisa saling sapa, saling doa. Tentu dalam hal itu bisa mendapatkan sebuah kebermanfaatan berupa doa dan rezeki yang melimpah ruah ya Ustaz ya. Karena yang saya dapati dari guru saya kalau silaturahmi itu memperpanjang usia dan membuka pintu rezeki, wasilah rezeki alhamdulillah. Baik, karena tidak ada lagi yang mau kita bicarakan, semoga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ya diberikan terus kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada dan semoga terus bersemangat dalam mendidik generasi agar lebih baik lagi ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesempurnaan milik Allah. Saya akhiri dengan wallahu a'lam bishawab wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, Ustaz, aku Ustaz. Bapak. Ya, oh ya, aku. Baik. Baik, boleh Bapak Nah, kita terima foto ya. kasih Ustadz atas ilmunya, Mas. Baik, sama Bapak. Izin Bapak, kita mau foto dulu boleh, Pak? Iya. Baik, Pak, kita foto ya. Kita akan screenshot seperti biasa. Oke. Hitungan ketiga, kita akan take foto ya, Pak. Mungkin bagi yang mau ikut, ya, silakan di on-kan kamera, Bapak. Sudah, Pak? Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, terima kasih orang-orang hebat malam hari ini, Bapak Guru, Ustadz ya. Kita akhir ya, para Ustadz sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Siap, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.